Bismillah hadatin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa usulihi summa ila ruhi al-mu'alif rahimahullah ta'ala usulihi Syekh Abdul Samad Al-Qalibani wa usulihi mafurihim anallahi tugasihun birahmah wal mawfirah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat aw kama qala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu wal hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita sama-sama dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat, yang tentunya kita mengharapkan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula dengan kasih sayang Allah kehilapan dan kekurangan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat kerabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita syahadan. Jadi kita ini membicarakan tentang kedua, yaitu masalah ilmu yakin. Nah, jadi syahadan, ketahuilah olehmu, ketahui olehmu orang yang di dalam martabat yang kedua ini, maksudnya dalam martabat ilmu yakin, berkehendak ia bersungguh-sungguh kepada muraqabah akan segala kelakuannya yang zahir seperti geraknya dan diamnya itu. Nah, jadi baik orang ilmu yakin ini ia bersungguh-sungguh dalam muraqabah. Jadi muraqabah itu kan memperhatikan, memandang secara batiniah apa yang dikerjakan oleh anggota zahir, ya, contohnya seperti gerak dan diam. Itu dipandangnya bahwa Allah yang memberikan pertolongan, yang memberikan kemudahan, hawanya bergerak atau berdiam, dipandangnya itu muraqabah. Bagi dalam masalah kebaikan ini, hatinya ini selalu ingat kepada Allah yang memberikan pertolongan sehingga dia dapat bergerak, berdiam, baik secara khusus, sihat, sakit, yang lagi dapat berbicara, dapat membaca Quran, apa yang kerjakan itu secara umum dipandangnya Allah yang memberikan pertolongan, yang memudahkan. Itu namanya adalah muraqabah dalam batiniah kepada hal-hal yang zahir. Wah, jadilah ada kita nih baik, ada usaha jangan kayak itulah dulu. Dalam sembahyang aja kita nih mudah-mudahan nih kawan apa yang namanya khusyuk. Tapi di sini buai biasanya kalau kita dapat namanya pandang kepada muraqabah atau pandang kepada yang menjadikan secara zahir. Nah, di sini boy, banyak kan yang namanya pandangan kita nih, sesuatu yang berlaku secara zahir pada diri kita ini boy, zahir nih, itu adalah dipandang kepada kita usaha dan ikhtiar kita. Namun kalau kita pandang secara batiniah yang menjadikan kita, nah bu, kalau bergerak, berdiam, berbicara, senang, sedih, itu semua tidak keluar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah.
Tapi tentunya kan kita jangan lepas daripada yang namanya syariat. Apabila yang kada baik, kita wajib menyandarkan yang kada baik ini adalah kehendak kita atau nafsu kita. Walaupun cara hakikat bujur kada budi kan cuma kita menisbahkan maksiat itu kepada Allah. Nah ini nang baik-baik aja, nang kada nang artian nang bukan jatuh pada yang haram. Itu nah disandarkan kepada Allah Taala. Nah di sini gue muraqabah sehingga hatinya ini dalam pandangannya ini kada kusung daripada ingat kepada Allah. Nah kalau kita ini gue solusinya adalah lalu di situ diajukan ujar ulama banyaki berzikir. Nah kita ini sedangkan berzikir itu kan lupa, apalagi kada berzikir gue. Berzikir kita bisa lupa, ya lah. Kadang zikir kita nyaring, lantang, cuma hati kita kemana pada saat berzikir tadi. Tapi bagus ya kan, ujar Ibnu Athaillah, jangan ditinggalkan, la tatrukan dzikr, jangan ditinggalkan zikir itu sekalipun hati kamu ada hadir dalam zikir deh, walaupun ikam lalai masih. Barangkalinya karena dengan zikir yang lalai tadi akan ada zikir yang masuk hadir hatimu kepada Allah. Nah ini amunnya kita jangan berzikir kada pecah ingat masih jalayau payah sekali makinnya bertambah. Nah itu maksudnya lidah kita barang dahulu ingat usahakan insyaallah hati kita nih. Tapi biasanya baik lidah itu lambang hati. Apa nang lidah itu biasanya apa nang di hati. Ada kan juga orang di hati lain, di lain ada cuma kebanyakan. Kalau orang tuh banyak kan biasanya kan yang namanya cinta itu akan timbul ke dalam akan jahil kepada perkataan. Yalah, karena cinta kepada satu lalu tersambat, kata kerasanan lagi tersambat. Nah, begitu juga kalau sudah benci itu tersambat karena tanpa sadar saking bencinya atau kebaikan saking rindunya terucapkan. Nah, ini karena itu secara jahilnya. Nah, jadi muraqabah ini secara jahil kita, gerak kita dan diam kita itu dipandang nih. Jadi muraqabah segala kelakuan yang zahir seperti gerak dan diam. Dan berkehendak pula ia bersungguh-sungguh kepada muraqabah akan segala khatarnya yang dalam batin itu. Kalau khatar ini begini ya, dalam lagi khatar ini kan lintasan, hayalan, keinginan kita yang ada di hati. Itu khatar namanya. Hendak ini, ditidaknya itu juga membujurakan, membaiki hati. Nah, jangan sampai hati ini merancang, ada pengaruhan. Bila ada buangi. Contoh atau bila ada pikiran-pikiran negatif dibuangi. Aku nikah ini kan Tuhan Allah ini pada kerasanan karena salah mati karena ukir manusia misalnya pikiran ini buangi jauh-jauh. Jangan ada di hati kita ini sampai-sampai memikirkan karena aku nih takutan benar aku kalau mati karena covid. Nah di sini bagi kita sebagai orang beriman jangan sampai asbab itu menghilangkan keyakinan kita kepada Allah. Malah dengan adanya asbab inilah semakin kuat muraqabah kita, pandangan hati kita kepada Allah, yang tentunya apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi atau yang telah terjadi, ya Allah, yang telah lewat. Sekarang akan datangkan ada madi, ada hal, ada istighfar, masa itu tiga ya, masa yang telah lewat, masa sekarang, masa akan datang. Nah, tiga macam ini buai itu urusan Allah Ta'ala. Masalah mati itu sudah ketentuan Allah. Nah, jadi kita ini jangan sampai di hati kita nih takutan kepada sesuatu makhluk sehingga lupa yang menciptakan makhluk. Yang walaupun di Al-Quran pun Allah melajari la tulqu bi anfusikum ila tahlukah. Ujar Allah, kita itu jangan melontarkan diri kita kepada jurang kebinasaan. Amun tahu pada lubak betajun siapa masalah yang nyalahkan Allah Ta'ala.
Artinya ada memang kita disuruh berhindar, tetapi usaha dan ikhtiar kita itu tidak akan berhasil tanpa izin Allah. Allah di situ kan aja. Kita ini biasa aja. Artinya ya itulah yang namanya ke dunia ini. Allah menjadikan sesuatu itu likulli syai'in sababun. Nah, ada penyebabnya buat. Jadi jangan sampaikan di hati kita COVID itu nama dia kan berbahaya tuh, hilangnya akidah kita. Secara lisan mati karena COVID bujur. Coba hakikat yang menjadikan mencabut mati kematian itu bukan penyakit. Bahkan malakal maut, Israel aja kan uji Israel. Aku tidak memiliki kematian. Artinya aku ini kan aku mencabut nyawa orang nih, kecuali dengan izin Allah. Bahkan pijit saja atau nampak nyamuk palingannya itu tidak akan bisa ada kalau aku mau ambil nyawanya kalau Allah kada menghendaki. Nah, jadi semua itulah izin Allah, artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Tuhan sudah. Jadi kita di sini baik harus keyakinan kita ini jangan sampai goyah dengan adanya permasalahan, cobaan kehidupan di dunia ini. Nah dahulu kan lain musibah, wah ini lain pulang. Ini ibah kita ini apa kalau masalahnya nih tahu lagi. Anda kita ini sudah matian kita apa pulang arahnya tahu lagi tuh. Tetapi yang secara hakikat kan yang namanya manusia ini kan sudah walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwat wasamarat wa basyiris sabirin. Jadi dari dulu lah ya Allah kami coba manusia itu dengan kekurangan harta benda, kematian, penderitaan, musibah, macam-macam tuh. Tapi kan nanti di ujung wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, yang tabah menerima musibah. Jadi sabar inilah yang dikehendaki Allah. Bukannya ujian itu, ujian itu sebagai ya batu paasahan lah, sebagai batu paasahan untuk melandapi landing, untuk melandapi keimanan kita, keyakinan kita. Apakah kita ini bujur penyerahan diri kita ini kepada Allah? Bujurlah kita ini menyerahkan lawan Tuhan. Apakah kita ini banyak ta'alluqnya kepada asbab atau ciptaan Allah? Nah di sini jadi orang beriman itu ketika mendapat ujian semakin kuat hatinya kepada Allah, bahwa ujian ini tidak keluar tanpa izin kehendak Allah. Helai daun pun tidak akan jatuh dari batangnya. Daun yang begitu banyak jumlahnya, satu pohon berapa jumlahnya? Tidak tahu biar satu pohonnya itu tidak akan jatuh daun tadi kalau Allah pada menghendaki. Itu secara ikhtiar kita, walaupun asbabnya tampulnya angin macam-macam tuh. Itu sebabnya kan secara hakikat angin siapa kita kan juga. Nah ini kita kayak itu ulang kembali kita. Jadi kita ini ya boleh bicara secara zahir, cuma secara batin jangan sampai kita menyalahkan asbab. Ada apa aja kita? Kenapa tadi awak sakit? Ya atau makan nangka kalau sakit. Yalah kebanyakan makan daging naik tinggi. Nah, salah lah daging kan salah ada. Aku hendak. Yalah aku hendak lebih nyaman mah. Sakit tetap nyaman. Ya, itu namanya nikmat membuat sengsara. Artinya kita di batin kita lain pulang nih. Jahir kita ada salahnya berbicara baik. Jangan menyalahkan asbab secara batin. Secara jahir boleh ada apa aja. Cuma batin kita jangan sampai ini kan beribahasa lain di hati, lain di mulut. Ada muka itu jen. Oh sama dengan ini kan di hati-hati ini. Amun sama di hati atau di mulut, ya kita ini akidah kita berbahaya. Nah itu dimaksud orang yang muraqabah. Jadi orang yang muraqabah itu kan pembicaraannya di zahir lain, di hati lain, pandangannya kepada Allah Taala ini. Nah ini pian nih. Lalu akhirnya Allah Taala kada tersinggung. Karena kan Allah kada terhijab, kada terlindung. Perkataan kita di zahir, di batin pandang Allah. Yalah, la yakhfa alaihi. Atas Tuhan ada terlindung. Tuhan nih mengetahui hati kita lah. Sama dengan jahir. Nah di sini kita harus bisa artinya kata-kata di jahir di hati kita harus bisa juga. Ibarat orang itu malapasakan. Nah malapasakan
Apa tadi kenapa? Paru kanyang ya. Ibah makan mah, iya ibah makan jadi kanyang paru sudah asa kanyang sudah paut ibah makan ya. Juga ya, di batin kita bahwa sudah bahwa nasi itu kadang menganyangkan kadar. Salah lah, salah. Coba batin kita yang menjadikan kanyang. Nah tuh kan. Kenapa tadi alhamdulillah sembuh ibah makan minum misagrip, kepala sakit atau napa obat sembuh di hati kita sudah tahu bahwa obat itu ada menyembuhkan. Salah. Nah, coba aku nih bila awak sakit, kepala sakit kada tahan udah obat. Nah, bawa obat pun suruh Tuhan juga. Disuruh Tuhan bawa obat. Kita nih ada salah ada. Nah, nang tak salah itu baik. Obat nang ini di hati kita aku ini kan tahu kada obat, bila kada obat aku ini kada ampih. Nah, itu salah. Kalau di hati kita berobat itu Allah yang menyembuhkan, nya sembuh alhamdulillah, nya kada sembuh pun kada apa-apa aja, berarti belum sampai, belum kehendak Tuhan. Nah, kada apa-apa bae di batin kita kayak itu. Amun di hati kita benar kada sembuh, ke obat kada patin ini obat ini bunguli orang-orang. Nah, dianya kok disalahkan ulang. Nah, jadi itu nang dimasalahkan kita nih. Jadi orang yang berilmu itu, orang yang punya pahaman batin itu kada dapat pembicaraan jahil lain pembicaraan di hati. Nah, jika salah asa kita ini bisa melakukan hati kita. Hati lakukan kayak apa pandangan kita kepada Allah Taala. Ini itu nanti dimaksudkan nih. Makanya kan mempelajari ilmu tauhid, bujur-bujur, networking, tasawuf itu supaya jangan sampai muraqabah dan muhasabah pandangan Tuhan kita salah. Nah, itu kebanyakannya. Makanya kan amaliyah orang-orang yang para waliullah itu sebenarnya mereka itu sama kita apa? Cuma hati mereka ini. Nah, hati itu yang gawean sama, perbuatan sama, puasa, ibadah sama, tapi hati mereka ini lawan Tuhan. Nah, ini bisa benar mengatur hati kan. Makanya kan jagalah hati itu. Hati jagalah hati ini. Hati kita ini kan dipandang Allah. Nah, lanjutkan mula. Jadi kelakuan nikah dan adalah bagi orang yang di dalam martabat yang kedua ini dan di dalam segala perbuatannya dan kelakuannya pada zahirnya dan pada batinnya itu yaitu dua tilik. Nah, jadi orang ini baik perbuatannya, kelakuannya pada zahir atau batin itu dua tilikan, dua macam pandangannya nih. Cuma ulama ada lagi menambahkan pula kalau kita untuk mempermudah muraqabah nih. Ulun katakan salah satu solusinya nih supaya lebih kita ini menambah himmah kita, keinginan kita untuk muraqabah itu di dalam kitab Tanul Qulub ini kita harus banyak mengingat-ingat bahwa hidup kita ini kada lawas. Artinya kita ini kada balasan hidup di dunia. Ialah satu-satunya. Nah, pasti akan mati. Misalnya umur panjang, ada panjang balasannya. Sedangkan iblis saja hidup nang mulai iblis itu kan panjang hidupmu. Dari ciptakan turun ke dunia sampai kiamat kan. Nah, hanya mati iblis tuh. Nah, lalu di sini, di sini. Fa idza ta'ammalal insanu tambahkanlah fa idza ta'ammalal insanu fi haliman madha min ikhwanihi fa kaifa in qata'a minhum ahlu wal asbab wa kaifa in qata'anhum a'maluhum wa lam tanfa'hum amaluhum wa mahat turab mahasina wujuhim. Nah, apabila manusia itu memikirkan bagaimana perihal orang yang telah lalu daripada keluarganya, kawan-kawannya. Nih dahulu kawan si anu, bahkan gua maaf lah kawan guring dahulu. Mainan apa? Sedangkan dia nol guring di rumah juga kan di dalam. Kemudian lagi wa kaifa in kata bagaimana telah putus daripada mereka oleh keluarga, kekasih, sahabat, matian sudah mama, abah, bahkan anak pun sudah ada yang meninggal, bahkan cucu. Wa kaifa in kata anhum a'maluhum bagaimana telah putus daripada mereka oleh amal-amal mereka. Ada lagi beramal lagi hidup kita kawan nih. Nah, jangan disia-siakan. Walam tanfa'hum amaluhum dan tidak bermanfaat lagi segala harta mereka yang mereka kumpulkan di dunia. Kemudian lagi wa mahaturah dan telah menutupi oleh tanah mahasina wujihim akan
kecantikan, kebungasan wajah-wajah mereka, tampan, cantik, gagah, tutup urang lawan tanah. Nah, kemudian wa akalat dudu ajsadahum, dan telah memakan akan mereka oleh ulat jasad-jasad mereka, dimakan oleh ulat. Wa afradu fi kuburin muwahhasyatan, dan telah mereka sendirian di dalam kubur hal keadaannya muasyaratan liar, gelisah menunggu. Makanya buat orang-orang yang mati itu pian berdoa benar lawan Tuhan nih, ya Allah ya Rabbi capati akan kiamat. Salawas sudah di dalam kubur umum tak, baik yang banyak ibadahnya ataupun maksiat mungkinnya. Nang banyak ibadahnya tuh, padahal kan banyak ibadahnya tuh mereka ini dalam kubur seperti raudatan min yadil jannah, seperti surga, sudah nyaman nikmat keadaan itu pun juga hendak juga. Kenapa hendak menami lagi nang sebenarnya itu orang baik kok. Nang kada baik bang capati lagi supaya ampih bebas dari nih siksaan dalam kubur nih, padahal kayaknya banget lagi yang ditemuinya. Nah, kemudian begini, wasaru jifatan, dan jadilah mereka bangkai. Nah, kemudian summa yus'alu amma kanu yaqtaqidun. Nah, kemudian akan ditanya mereka ini apa yang telah mereka yakini, apa yang telah mereka perbuat. Kemudian dibukakan bagi mereka bilang minal jannah wan nar ma'aduhum yauma yub'asuna, dan dibukakan bagi mereka baik surga dan neraka akan tempat tinggal mereka yang pada hari itu nanti mereka dibangkit. Nah, makanya buai orang-orang yang dalam kubur itu sudah melihat mana tempat yang akan mereka terima. Yub'asu, apa namanya, yukshaku lahum minal jannah, dibukakan bagi mereka itu nur surga atau neraka, wanar. Jadi orang nak masuk surga, nak masuk neraka itu dalam kubur sudah merasa deh, karena sudah merasa sinipian anuannya nih, jalurnya sudah merasa. Nah, lalu di sini panjur li nafsika ya akhi, maka pikirkan olehmu wahai saudaraku, bi ayyi badin taqifu baina yadillahi ta'ala, apa namanya, apa gunanya, artinya badan engkau tuh nah kayak apa ikam di badanmu tuh hendak diandak, apakah kamu ingin menjadikan badanmu itu menjadi penghuni surga, atau engkau letakkan badanmu itu menjadi nampak penghuni neraka. Nah, ini namanya bagian daripada tafakur. Jadi tafakur ini supaya kita menambah keyakinan bahwa hidup ini adalah hanya sementara. Makanya ada cerita sedikit pula, Sayyidina Ali itu beliau pada saat beliau memasuki ziarah kubur di kota Madinah, beliau berkata, wahai penghuni kubur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai penghuni kubur, habarkan olehmu akan kami nih, bagaimana keadaan kamu. Rupanya Sayyidina Ali ini pernah memandiri ketika sampai di kubur Madinah itu menakuni, ujar Sayyidina Ali, wahai ahli kubur, sampaikan kepadamu bagaimana keadaan kamu nih, hal kamu kayak apa, kami hendak tahu nih. Nah, tiba-tiba maka Sayyidina Ali mendengar satu suara. Di suara ini, alaika salam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya nih, maka berkatalah, ujar Sayyidina Ali, maka berkatalah, iya nih, amma azzazukum faqad tazawajat. Jadi ujar Sayyidina Al-Qubuti mengatakan, pohon kubur ini, sampaikan wahai Ali, kayak apa kabar kami nih, kayak apa kalau kami di dunia nih. Nah, lalu ujar Sayyidina Ali, istrimu sudah kawin, harta kamu sudah dibagi orang, anak-anak kamu sudah sabakan deh, berpisah dah. Nah, kemudian kabarkan kepadamu, wahai suara tadi, kayak apa hal kamu? Nah, mereka menjawab, kami ini dalam keadaan kesengsaraan, dalam keadaan penderitaan, kami ini menunggu-nunggu kiriman. Nah, kiriman bubuhanmu itu masih hidup nih. Nah, jadi makanya di sini dikatakanlah orang-orang mukmin itu baik, iyatuna kulla yaumin ila samiyad dunya. Setiap hari itu mereka ini kan setiap malam, ada mengatakan lepas tengah malam. Bila lepas tengah malam itu setelah jam 12 itu mereka iyatuna kulla yaumin ila samiyad, setiap hari itu mereka datang turun ke langit dunia.
Wa yaqifuna bihidza'i buyutihim, dan mereka berhenti membetuli rumah-rumah anak cucu mereka ini. Ini roh-roh ini. Wa yunadi kullu wahidin minhum, dan setiap apa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin. Nah, maka bersuruhlah, berpanggilan setiap satu dengan suara hazin. Ini kan suara yang sangat ucapan menyayat hati nih, suara sedih nih. Kenapa ujar mereka nih? Ya ahli wa qaribi wa waladi, hai keluargaku, anakku, cucuku, buyutku misalnya. Atau mau ada istriku masih nih. Kenapa? Ya man sakanu buyutana, wahai orang yang mendiami rumah-rumah kami, walabisu siyabana, dan memakai pakaian kami, waqtasamu amwalana, dan mewarisi harta kami. Kenapa nih? Hal minkum may yuzakiruna wa yatafakkuruna fi garibatina, adalah di antara ikam itu ingat lawan kami, memikirkan keadaan kami dengan ini. Kita dibayar harta yang kita kumpulkan sebenarnya hari ini kan hati-hati inilah. Nah, wa yatafakkuruna fi garibatina, adalah bubuhanmu ini memikirkan dalam pengasingan kami nih. Kami ini pada ada pengasingan nih. Yalah, wa nahnu fi sijidin tawil wa hisnin syadid, kami ini berada dalam penjara yang sangat panjang, kemudian bintingnya sangat kukuh. Lalu apa yang mereka katakan? Irhamuna yarhamkumullah, kasih sayangi, irhamuna, marasilah kami, nisya Allah mengasihi sayang kamu. Wala tabkhalu alaina, dan jangan kalian ini pamalar atas harta yang kami kumpulkan dah. Napa macam ini? Jangan ikan kada ingat dalam kami ini bersedekah. Nanti masalah. Jangan apa pamalar. Qabla an tasiru mislana, sebelum kalian ini jadi nah kayak kami. Mun ikan mati juga kan nama siapa? Nah di sini kita dibayar. Jadi kita nih apa sebagai kita mahjub Ahlussunnah wal Jamaah ini jangan sampai terprovokasi orang-orang yang mengatakan bahwa amaliyah kita ini kan sampai rugi kita bayar. Yalah. Biar banyaknya harta umpamanya dilebuti anak buah kada bersedekah, kasihan banget tuh pian. Janganlah pamalar demikian, wala tabkhalu alaina, janganlah kamu pamalar atas kami sebelum antasiru, qabla antasiru, misalnya sebelum kalian jadi nah kayak kami menikah mati parah juga. Nah, bahkan di penghujung ini mereka kata ya ibadallah, sesuai wahai hamba-hamba Allah, berarti umum baik kawan, sahabat, kerabat nih. Bukan saja apa anak istri lah. Innal fadla ladzi kana fi aidikum kana fi aidina, sesungguhnya karunia harta benda ya yang kalian miliki, yang berada di tangan kalian itu kana fi aidina, dahulunya adalah ampun kami. Wa kunna la nunfiqu minhu fi sabilillah, kami kada sempat menginfakkan di jalan Allah. Wa hisabuhu wa bijaluhu alaina, dan hisabnya, balasannya, balanya itu kami yang menanggung, dan manfaatnya li ghaina, bukan untuk kami. Ika menikmati, kami yang mencari, kami mendapat akibatnya, ika nyamannya. Itu namanya seorang dapat jatahnya, orang dapat nangkanya. Nah, fa'ilam tansarif bisa'in insarafu bil husran wal hirman. Ini kita perhatikan baik. Fa'ilam tansarifu, maka jika fa'ilam tansarif bisa'in, jikalau engkau tidak insafkan bersedekah, kada kita diingat baca Quran, kada ingat baca Fatihah 4, kada ingat bersedekah, kada ingat, santai saja kita. Mari kita kita guring tuh, jangan lupa baca Fatihah 4 kah, atau baca ayat naparanya surah Ikhlas kah, niatakan pahalanya gesan orang tua kita. Mun kita ini kada sempat bersedekah, insarafu bil husran wal himan, maka buliklah mereka itu dengan keadaan husran, ini kan sedih, rugi pulang. Maaf puruhnya ikam nak jauhnya aku datang, ternyata ikam kada meherni. Nah ini pian, ini banyak sekali nih itibarinan. Jadi kalau kita di sini mau muraqabah nah ini baik, maka menambah hati kita nih. Ini kalau utamanya banyak sekali. Cuma sekedar kesimpulan bahwa orang-orang yang mati itu sangat mengharapkan kebaikan kita. Ini yang mau keramatkan. Supaya menambah hati kita ini, jangan sampai kita ini apa menjadi orang yang lalai dengan adanya gemerlap dunia ini. Nah ini kembali. Jadi pilihan yang pertama, boy. Jadi ada dua pilihan nih. Yang pertama menilik ia dahulu daripada perbuatan itu. Jadi menilik ia dahulu daripada perbuatannya itu. Maka apabila berkehendak ia berbuat akan suatu perbuatan, atau ia berkehendak meninggalkan sesuatu perbuatan itu, maka menilik ia.
akan yang demikian itu, adakah ia karena Allah Ta'ala atau karena yang lain daripada Allah Ta'ala? Di orang ni baik, kalau orang yang di makam ilmu yakin ini, ia lihati dulu gawian ini, apakah gawianku ini dasar di hatiku ini karena Allah atau karena oleh? Ini kita cuma baik kita bisa di hati kita lah. Apabila di hatinya ini tilikannya yang lain pada Tuhan, nah ini lain teman lah, tuh nang bujur-bujur nih. Ya, karena Allah atau tidak. Nah, kemudian maka melakukan ia akan yang demikian itu. Ya, maka jikalau ada yang demikian itu karena Allah, maka melakukan ia akan yang demikian itu. Jadi baik kalau orang ini gawiannya ini di hatinya ini mau nolong orang tuh ikhlas karena Allah, maka ia menolong orang. Kalau ia sembahyang ini bisa di hatinya karena Allah, ia sembahyang. Kalau ia umpamanya bersedekah ini karena Allah, maka ia bersedekah. Tapi kalau di hatinya bukan karena Allah, maka ia tidak akan mengerjakan. Ini namanya orang yang ilmu yakin. Karena apa? Karena ikhlas itulah yang dipandang Tuhan. Masalah sedekahnya, kebaikannya itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah ikhlasnya. Cuma boleh muka itu kita nih, aku juga ada ikhlas orang bisa sedekah dulu. Ini ada yang kalau pintar baik. Aku juga hanya kadawa sedekah lah, hatiku belum ikhlas lagi. Aku kadawa sembahyang Allah, karena hatiku kada ikhlas lagi. Aku kadawa nuntut ilmu, kenapa? Karena kada ikhlas lagi. Apabila ikhlasnya, ikhlas ini akan timbul dengan adanya terbiasa. Yalah, sembahyang kita baik diwajibkan Tuhan terus menerus karena ketahuan sudah biasa, hati kita kan ini milik balasan. Biasanya ikhlas itu akan timbul apabila sudah menjadi terbiasa. Amun bepami ada juga tentang kalau pintar aku kayak nada apa beramal ini ibadah karena hatiku masih belum ikhlas. Ini biar nih kalau bahkan lebih benar tuh bahkan kalau pintar. Nah, ini pandangan Tuhan ilmu yakin. Memang kalau orang sudah ilmu yakin ini memang dilihat-dilihatnya kalau memang hatinya ikhlas karena Allah barunya nih. Kalau nya kada menggawi. Tuh kalau tapi kita ini bujurlah ilmu yakin kita nih kita. Nah, oleh karena kita belum seperti itu baik, maka kita tetap kerjakan walaupun di hati kita ini masih belum ikhlas seperti itu. Tetap supaya timbul karena ikhlas seperti itu kan. Nah, jangan sampai pian terpaham lainnya. Maka itulah kita ada usaha napa nuntut ilmu, ada usaha belajar, ada usaha napa sembahyang, ada usaha bersedekah karena belum ikhlas biayanya pian. Jadi kita napa tetap kerjakan walaupun di hati kita ada sepenuhnya ikhlas, tapi kita mengharap insyaallah suatu saat kita akan masuk pada ilmu yakin ketika mengerjakan sesuatu itu baik bila benar ikhlas maka ia akan kerjakan. Nah, dimaksudnya ini makamnya orang di ilmu yakin lah. Jadi jangan sampai baik kita ini napa meninggalkan kebaikan baik karena takutan kada ikhlas. Nah, tetap kita kerjakan baik. Nah, kemudian maka jikalau ada kehendaknya yang demikian itu karena yang lain daripada Allah Ta'ala, maka sayugainya ia berhenti. Nah, hingga ia nyata kehendaknya itu karena Allah Ta'ala. Maka ketika itu melakukan ia yang demikian itu. Cuma aja tadi ya ulangi pula. Kalau ada orang yang berkata aku ya Tuhannya kada kawan masih manggawi nang ini nah. Aku masih hadapi kawan sembahyang, hadapi kawan apa bersedekah, hadapi kawan untuk ilmu karena aku masih belum ikhlas. Ini dia jangan diumpati. Ini barangkalinya ini pintar apa dasar nafsunya aja. Kita ini berusaha untuk belajar ikhlas. Nah, mengandalkan ikhlas apa? Yaitu dengan berusaha melatih diri kita ini dengan kebaikan tadi. Nah, kebaikan. Lanjutlah, itu yang pertama. Dan demikian lagi hendaklah ia menilik akan segala pekerjaan yang kebajikan atau pekerjaan yang kejahatan, membaik karena burukan. Maka jikalau ada nyata ia pekerjaan yang kebajikan, maka sayugianya ia mengerjakan akan dia dengan ikhlas karena Allah. Nah, kalau ini gawean ini baikkah kada kagawean munnya baik, nah kerjakan. Munnya kada baik, jangan kerjakan. Itu baik orang yang ilmu nanya. Jadi ilmu yakin ini orang yang mengerjakan sesuatu berdasarkan ilmu, kadang-kadang umpatan lah. Dan kalau ada nyata pekerjaan itu kejahatan, maka sayugenya ia meninggalkan dia dengan ikhlas dia karena Allah Ta'ala. Jadi nang kada baik ditinggalkan ke ikhlas ya, nang baik pun juga
dikerjakan dengan ikhlas. Nah itu benar namakan ilmu yakin nih. Dan demikian lagi, hendaklah ia menilik akan segala pekerjaan yang mubah. Ini yang mubah nih, seperti makan dan minum dan memakai pakaian dan bernikah dan dimakan hubungan suami istri, kawin dan tidur dan berjaga malam dan berkata-kata dan barang sebagainya, maka sayugianya menilik ia akan sekalian dia demikian itu dahulu daripada berbuat akan yang demikian itu. Nah, dilihat hatinya nih kewen kok ini, nah kayak makan, guring, minum macam-macam yang ubah. Maka jika ada ya sekalian jadi ibadah karena Allah Ta'ala, maka kerjakan yang demikian itu serta dengan segala adabnya. Nah kalau ini bermanfaat jadi ibadah, makan tujuannya apa? Supaya mudah beribadah, guring supaya nyaman kena bangun beramal, yalah bagawi supaya apa? Ada meminta-minta, soalnya karena habis aja kan nanggawin dan mubah-mubah ini, cuma niatnya baru pakaian supaya auratnya tertutup, yalah. Nah supaya menutup aurat kan wajib. Nah ini kan jadi ibadah, maka ia kerjakan. Jadi mengubah-ubah itu kan kalau niatnya baik mah jadi ibadah. Jadi dengan segala adab-adabnya. Maka jika ada yang demikian itu jadi haram, nah atau makruh atau sia-sia. Apa contohnya Pak? Makan yang haram nih. Makan memang dimubahkan hukumnya. Tapi kalau makanan kada baik atau menimbulkan makanan-makanan yang anggaplah dari usaha yang kada halal, nah itu jadi haram nih. Atau makruh, perkataan kita membawa kepada makruh, kata-kata yang sangat menimbulkan kepada mutasyabihat atau yang kada baik, atau membawa kepada haram, atau sia-sia laga. Nah maka sebaiknya meninggalkan dia. Itu orang ilmu yakin dan adalah sekalian pekerjaan yang demikian itu dinamakan dia muraqabah akan dirinya. Nah, kita nih banyak banget kita nih. Jadi kalau orang nang buju-buju muraqabah itu dari pekerjaan yang muraqabah terhadap jahilnya, terhadap batinnya, kemudian menilik segala pekerjaan yang halal dan haram, bahkan menilik pekerjaan yang mubah, tidak mubah apa? Yang harus seperti makan, minum, kawin, nikah, seterusnya. Nah, berpakaian, berusaha di hatinya, kalau ini untuk mendatangkan kebaikan ibadah, maka digawinya. Bila ia mendatangkan yang kada baik atau makruh atau sia-sia, ia tinggalkan. Jadi orang kayak ini kan hati-hati benarnya, kada pati hendak nang sembarangan kan. Artinya nang pacang menyia-nyiakan, nang pacang membawa kepada hal-hal yang sia-sia. Ini namanya orang yang muraqabah introspeksi diri. Nah, jadi muraqabah dan musabah. Makanya adalah muraqabah dan musabah ini dua hal yang sangat dianjurkan dan ini sangat bermanfaat untuk kita kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Makanya inilah kalau orang kaum muraqabah ini hidupnya akan bahagia. Tapi orang kaum muraqabah ini akan celaka hidupnya. Kita lihat biarlah. Apalagi kita di waktu 3 Allah. Waktu sahibul waktu ini, waktu 3 ini kan kita nang dahulu, nang akan datang, nah sekarang. Nah, nang bujur ampun kita, waktu itu nawah ini. Nang semalam lewat deh. Awalnya kita berikan Rabbi Riji'oni, yuk ana mati, berikan kami hidupakan walaupun setomat. Ada awal lagi. Nang isuk pak, mestilah kita isuk hidup. Yalah. Belum tentu kan imbah ini misalnya tahu siapa tahu kalau. Nah, balum ampun kita aja, nang bujur ampun kita lah, itu nawah ini, nang hal yang sekarang. Nah disinilah kita ini, jadi arti sahibul waktu kan orang yang dicintai Allah, orang yang beruntung adalah orang yang mempergunakan waktunya nang sekarang itulah sebenarnya sahib sebagai harta bendanya. Munnya kita nih sia-siakan itu, naudzubillah biar kita akan rugi nih. Makanya kan orang-orang yang mati itu mereka mengharapkan nah hidup berapa lagi sudah. Nah kalau lagi, jadi kita mengharap lawan Tuhan nih. Makanya banyak berdoa baik, mohon kepada Allah supaya jangan sampai kita ini menyanyiakan umur. Kan ada kan di situ ingatan kok nih dibaca di malam tuh kita naguri Rabbi zidni wa la tanqusni, Rabbi zidni wa la tanqusni, Allah tambahin nikmatmu jangan kurangi. Artinya ibadah kita, amaliah kita itu jangan minta kurangi.
lawan juga buai nang ulang jurakan dah imbah sembahyang dah kita baca nama subhanallahi la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu itu 3 kali dibaca baiklah jangan ingat benar ingat kan. Jadi imbah sembahyang fardu itu pian baca subhanaman atau subhanallahi la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu 3 kali itu dibaca kan. Bila habis sembahyang selesai kita baca berdoa lah. Menyatakan itu baca setiap kali sembahyang fardu subhanallahi la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu itu biar amaliyah yang kita dianjurkan oleh para ulama supaya jangan ketinggalan nih karena itu faedahnya besar dan ini manfaatnya besar juga. Nang jelasnya ada banyak kalimat coba kita ingat ini. Ada sebelum lihat subhanallahi la ya'lamu qadrahu ghairuhu asalnya sudah leh nah asalnya sudah baik cuma kita ingat lagi dah nah amaliyah pianautin nih jadi subhanallahi la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu nah ini baik itu pian jangan lawan ada dia doa walaupun ini doa ini hadisnya kada mau tamat lah cuma kan kita nih boleh dengan fadil amal ada kalau sini ujar ulama man arada ayat jua min azabil kabri siapa yang ingin selamat daripada azab kubur maka bacalah doa apa namanya Allah doanya nang dibaca 10 macam dah nah Allahumma inni aqdatu liqauli nah aqdatu liqauli haulin ya wa la ilaha illallah wa liqauli hamim wa gamim masyaallah itu ada doa wa liqauli taatin wa masyatin sampai apa nang 10 macam dah itu doa yang dianjurkan yang kita baca yang dianjurkan supaya kalau ingin selamat daripada hisab kubur. Ada juga tuh umumnya nah ada juga ulama menunjukkan nih membaca surah Ikhlas tuh habis asar dah 100 kali cuman ini kan banyak mengalih itu banyak baik cuman yang penting mula kian nang pidik tadi dihulak itu nama subhanallahi la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu itu nah itu baik itu termasuk adalah fadilahnya besar nih ada mengatakan manda wa mau siapa yang mengakali membaca itu Allah luaskan rezekinya Allah selamatkan daripada bahaya musibah dan ia akan mendapatkan mati husnul khatimah asta diamalkan 3 kali habis salat fardu sedikit saja bagus saja mau nang sujud akhir itu bagus lagi ini maksudnya habis sembahyang itu terserah kebanyakan di luar sembahyang habis maksudnya mau sujud akhir baca bagus lagi banyak awal kami mau imaman jangan bang imam itu kalau awasan imam tapi mungkin kita ketika ada apa aja kalau di sujud akhir itu baik dianjurkan membaca situ bisa dibaca ihdinas siratal mustaqim 7 kali atau bisa baca apa yang dibaca kalau dalam hadis dalam i'anah itu disebut labi fili dambi kullahu dikkahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyahu niyatahu wa sirahu itu dalam kitab itu labi fili dambi kullahu dikkahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu itu dalam kitab dah pada sujud akhir ini insyaallah belum cetakan kesalahan aja belum cetakan kena nang itu doa di sujud terakhir nggih apabila pengen baca ihdinas siratal mustaqim terserah aja tapi yang pilih nama hendak nih nah kenapa kita sih ulama kayak ini pula kenapa ulama maju membuka masalah fadil amal nih karena buat kayak ini kita ini buat tidak akan berberkat umur kita ini amun kada beramal jadi keberkatan umur itu dengan amal makanya amalnya adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umin khalqu qudrati ta'at ala abdi jadi sebenarnya nikmat yang sebujur-bujur nikmat itulah ketika Allah jadikan kita ini kalau beramal itu nikmat paling terbesar dan ini nampun kita sebenarnya nah makanya kita minta lawan istiqamah kebiasaan ini luar biasa jadi dalam sembahyang doang kita latih kayak itu setelah nanti Allah berisakan nih nah mungkin ini baik lu pada banyak lah karena ada sedikit tadi apa mungkin ada acara lah kematian dan enggak di situ lah. Jadi mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat. Ulun banyak minta ridha, minta halal. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'at wal ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal